Oke, baik semuanya, kembali lagi dengan saya Adi Basecamp. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang lucu sih menurut saya. Yang biasanya saya review film-film yang menegangkan, kali ini cukup berbeda ya kawan-kawan. Yang awalnya saya kira film ini film yang menegangkan, ternyata ya lumayan lah buat menghilangkan rasa stres, mungkin habis diputusin atau mungkin dimarahin mama tetangga. Film ini berjudul Nisekoi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja deh untuk alur ceritanya. Bagaimana, kalian sudah siap? Oke, gas. Cerita pun dimulai dari seorang anak yang mulai nenangin anak kecil yang lagi nangis coy, karena mereka sebentar lagi akan berpisah. Waktu itu bocil yang bernama Raku mengasih sebuah permata sebagai bentuk perjanjian kalau mereka bertemu lagi saat dewasa nanti mereka bakalan nikah. Tapi pas si wajah cewek itu mau diliatin, kok malah ada yang mau bangunin dia sih. Ya jelas lah, ya menjadi kesal banget. Soalnya karena dia itu sudah dibangunkan tidurnya. Singkat cerita, pas mau berangkat sekolah, Raku itu disambut dengan om-om garing layaknya seorang raja guys. Dan faktanya Raku itu adalah anak pemimpin sebuah klan Yakuza, yang otomatis Raku menjadi pemimpin generasi kedua dari kelompok Yakuza itu. Sassato kaite koi. Konya wa daiji na hanashi ga aru. Sebagai anak dari Yakuza, Raku pun dikawal oleh beberapa anak buahnya sampai ke sekolah guys. Karena hal itu membuat Raku menjadi kesal karena tidak bisa bebas seperti anak yang lainnya. Tidak kehabisan akal, Raku pun berusaha mengalihkan perhatian mereka supaya dia bisa segera kabur ke sekolah tanpa diawasi oleh anak buah dari ayahnya. Untung saja guys, si Raku ini berhasil masuk sekolah tepat waktu. Tapi ada dedek gemes yang rambutnya pirang juga terlambat nekat lompat pagar, dan gilanya seperti kayak kodok mau lompat jauh guys. Dan alhasil Raku panik buat nyariin kalungnya itu. Beberapa menit jam tahun, cewek cantik datang memberikan kalung, yang dimana si cewek cantik ini bernama Kosaki Onodera. Asal kalian tahu guys, ini adalah cewek yang paling cantik di sekolahnya, sekaligus siswi yang paling disukai sama Raku. Nah, sebelum pelajaran dimulai, wali kelas itu mau memperkenalkan murid baru. Nah, Raku langsung kaget, ternyata murid barunya itu adalah cewek cantik yang nabrak dia tadi, yang bernama Kirisaki Chitoge. Nah, jadi Kirisaki ini adalah murid pindahan dari New York. Nah, karena Raku itu masih kesal dengan sikap dia tadi, langsung saja itu nyamperin dan nyerocos ngamuk kesal ke dia. Nah, gak mau kalah, Chitoge juga membalas dong. Karena suasana sudah semakin memanas, momen epik pun terjadi. Singkat cerita, Raku yang baru pulang sekolah ternyata sudah ditungguin oleh bapaknya. Dia ngasih tahu kalau kelompok Yakuza mengalami konflik dengan organisasi mafia berbahaya yang bernama PHP. Nah, untuk menghindari peperangan di antara keduanya itu, mau nggak mau Raku harus pacaran dengan anak si bos mafia itu guys. Nah, merasa dirinya sudah digadaikan oleh bapaknya, dia jelas saja menolak. Tapi biar sama-sama enak, bapaknya memberikan solusi dengan cara Raku menjadi pacar palsu anak bos mafia itu. Tanpa basa-basi, Raku pun langsung dikenalkan dengan anak bos mafia itu, dan satu-satunya anak perempuan yang dijodohkan sama Raku. Raku pun terkejut termelongo-longo melihat kalau anak bos mafia itu adalah Chitoge. Mendengar ledakan di luar sana,
Mereka pun menjadi kepo guys. Ternyata itu adalah ulah dari kedua klan tersebut. Untungnya pemimpin dari kedua klan itu menghentikan aksi mereka dan menjelaskan hubungan Raku dengan Chitoge. Dengan muka semberingis mereka tak percaya. Mereka pun langsung melihat kedua pasangan tersebut karena Raku dan si Chitoge itu tidak ingin ayahnya bertarung. Mau gak mau mereka harus memulai membuka hubungan palsunya. Pengawal pribadi Chitoge yang bernama Cloud sedikit skeptis dengan hubungan mereka. Keesokan harinya si Raku yang lagi indah-indahnya holiday disamperin tuh sama Chitoge. Usut punya usut dia mengajak si Raku ngedate. Hei, kok ditolak sih sama Raku? Karena mereka menyadari kalau mereka lagi diawasi oleh Cloud. Mau nggak mau Raku nurut sama Chitoge. Aduh, sok laku banget sih si Raku. Lagi di jalan mereka dikagetin dengan pengawal mereka yang dari tadi ngikutin men. Ya mau gak mau gimana lagi ya, mereka harus ngabisin waktu dengan ngedate beneran. Tapi emang sifat mereka yang saling berlawanan, ngedate mereka lain daripada yang lain. Dari ngedate inilah Chitoge tahu kalau si Raku punya sifat yang lembut. Hal itu terbukti ketika Raku menahan ketika Chitoge mulai bodoh mengajar beberapa orang yang mulai mengganggu mereka. Habis kencan Raku wanti-wanti Chitoge itu jangan sampai status mereka pacaran itu ember di sekolahan. Namun sayangnya status mereka pacaran itu sudah menyebar ke segala penjuru sekolah. Bahkan teman sekelasnya ngerayain hubungan mereka berdua. Alhasil Raku yang naksir sama Kosaki dari dulu mencoba untuk ngejelasin. Ya tapi pada akhirnya Raku harus pasrah dengan keadaan karena dia tahu kalau Cloud sedang mengawasi mereka berdua. Pas di jam istirahat dan mau makan, Chitoge diperlakukan istimewa oleh para pengawalnya. Bahkan sampai mau bermain voli pun mereka dijaga sama Cloud. Hal itu bikin murid-murid lain jadi ngeri deket-deket dengan Chitoge. Alhasil Chitoge akhirnya nggak punya teman sama sekali men. Melihat hal itu Raku merasa sedikit kasihan dengan Chitoge karena apa yang telah dialaminya saat ini juga pernah dialami Raku waktu kecil dulu. Atas dasar itu saat melihat Chitoge dijauhi oleh semua teman kelasnya, Raku nyamperin tuh men sambil membawa catatan yang berisi informasi dari teman-teman kelasnya. Raku bilang kalau dia pernah mengalami hal yang sama saat dialami Chitoge saat ini. Maka dari itu ia pun berjanji bakal bantu Chitoge supaya punya teman di sekolahnya. Sampai di jam istirahat berikutnya, tanpa diduga kok catatan ke Chitoge itu nggak sengaja dilihat sama teman-teman kelasnya. Situasi langsung menjadi mengerikan, soalnya mereka menganggap Chitoge ini seperti stalking. Melihat teman kelasnya yang ketakutan ke dia, Chitoge hanya bisa terdiam kaku. Sampai tiba-tiba tapi habis membaca sebentar, Kosaki akhirnya tahu kalau tujuan Chitoge adalah supaya dia memiliki banyak teman. Kosaki akhirnya mengajak Chitoge temenan dan karena pertemanan antara dua perempuan idaman lelaki ini, hari-hari yang dilalui Chitoge penuh tawa. Besoknya kelas juga kedatangan murid baru lagi coy. Dia adalah Marika. Jadi ternyata dia anak kepolisian. Pas si Marika lihat ke belakang, tiba-tiba dia langsung lari coy. Ketua kelas bernama Shu mengira kalau Marika menyamperin Shu. Ternyata
Lo, epic comeback cu. Awalnya sih sempat bingung, tapi setelah melihat kalung Marika mulai bertanya-tanya apa jangan-jangan Marika memang sosok gadis bocil yang di dalam ingatannya. Dalam keadaan kebingungan datang sekelompok cheerleader cu. Ternyata mereka adalah asisten dari Chitoge. Dan hasilnya Chitoge langsung bilang ke Marika kalau Raku adalah pacarnya. Bahkan Raku juga menjawab kalau Chitoge memang benar pacarnya. Kenapa kok tiba-tiba gini ya? Oh shit! Nah, pas sudah di atap sekolah, Cloud curiga tuh men dengan hubungan Raku dengan Chitoge. Karena menurut Cloud, Chitoge itu sangat berharga di BIV. Mendengar hal itu, Raku pun bersikeras kalau dia sangat mencintai Chitoge. Dan itu tidak ada hubungannya dengan klan BIV dan atau klan Yakuza. Kok Cloud nudingin pistol terus ngenantang Raku buat ngebuktiin cintanya tuh men. Dengan penuh kejantanannya, Raku pun kabur sekencang-kencangnya. Untungnya Chitoge yang sudah mengawasi mereka dari tadi akhirnya ikut lompat ke kolam buat nolongin si Raku cu. Dan singkat cerita Chitoge nyelamatin si Somplak dan dibawa ke ruang UKS cuy. Dan begitu si Raku sadar, mulai kepo tuh dengan Raku yang kemana-mana selalu membawa kalung. Dan akhirnya dijelaskan oleh Raku bahwa kalung itu adalah janji buat nikahan sama teman gadisnya waktu kecil dulu. Tapi sayangnya tuh Raku sendiri belum ingat wajah nama gadis kecilnya dulu. Makanya Raku selalu membawa kalung itu berharap kalau dia akan menemui gadis itu suatu saat nanti. Mendengar hal itu dia langsung kelepek-kelepek tuh cu. Menurut dia hal itu sangat romantis men. Nah, pas mereka mau pulang, Chitoge menawarkan Raku buat belajar bareng dengan Kosaki. Alasannya karena Raku sudah ngebantu Chitoge buat nyari teman. Hingga di keesokan harinya Chitoge mau berangkat bareng ke tempat belajar. Kok mereka malah diawasi oleh pengawal masing-masing kelompok. Sampai-sampai mobil polisi pun datang. Dan ternyata itu adalah Marika yang ingin belajar bareng. Bahkan Kosaki pun tiba-tiba nongol tuh cu. Dan alhasil mereka pun belajar bareng di rumah Raku dengan ditemani gadis-gadis tuh cu. Wih, comeback banget tuh. Nah, saat itu Raku sempat melihat kalung Marika. Dan ternyata kalung itu bukan kalung Leontin yang seperti Raku kira. Terus, pas di tengah-tengah belajar, Raku dan Chitoge pergi ke gudang buat ngambil kipas angin. Lala kok tiba-tiba mereka ngelakuin itu supaya dekat dengan Chitoge. Namun tanpa disangka-sangka melihat Chitoge takut dengan kegelapan, ya malah diketawain sama si somprok Raku. Pas lagi momen yang pas, Cloud malah mengganggu dan mendobrak pintu dan hasilnya ngelihat posisi itu, Cloud pun langsung seketika pingsan dan langsung dibawa cabut oleh asistennya. Bahkan Kosaki dan Marika langsung mutusin buat cabut dari tempat rumah Raku. Malam pun tiba. Fakta terungkap kalau kalung liontin kunci yang dicari Raku selama ini beneran milik Kosaki. Keesokan harinya, Su ngomongin kalau liburan musim panas mereka akan mengadakan kegiatan festival. Kosaki akhirnya mencoba memberikan saran untuk membuat pementasan ala Romeo dan Juliet. Tanpa pikir panjang, satu kelas pun langsung setuju dan menunjuk Raku dan Chitoge buat jadi pemeran Romeo dan Juliet.
Walau awalnya mereka sempat menolak, namun akhirnya terpaksa buat nurutin keinginan dari teman-temannya setelah Chitoge setuju. Sebelum acara festival mereka dimulai, mereka melakukan study tour bersama satu kelasnya. Pada waktu itu juga dimanfaatkan buat latihan drama. Nah, pas lagi OTW study tour, Chitoge merasa senang banget. Soalnya itu pertama kalinya mereka tidak diawasi oleh Cloud. Tapi sesampainya di penginapan justru kok mereka menginap di penginapan yang sudah dibeli Cloud. Singkat cerita, mereka semua meluangkan waktunya buat prepare pentas drama. Terus pada malam harinya mereka semua berencana buat melakukan permainan jurit malam. Nah, pada permainan ini Raku mendapat kesempatan buat berpasangan dengan Kosaki, sedangkan Chitoge berpasangan dengan Su. Nah, yang pertama duluan masuk ke arena adalah pasangan Su. Tapi pas Chitoge dan Su ketemu demit, sedangkan Raku dan Kosaki lagi nunggu nih giliran masuk ke arena permainan. Si Somplak yang sempat ngambil kesempatan dalam kesempitan ujung-ujungnya Su datang dan memberitahu kalau Chitoge hilang, cuk. Mendengar hal itu, Raku langsung keingat dengan Chitoge yang takut kegelapan. Tanpa pikir panjang, Raku langsung cus lari mencari Chitoge dan meninggalkan Kosaki dengan Su. Dengan pencarian yang singkat, Raku pun menemukan Chitoge yang lagi sendirian di tengah hutan dan langsung diajak pergi dari situ. Setelah melewati hari-hari yang penuh kegembiraan, Chitoge mulai ada hati tuh sama si Raku. Menurutnya cintanya pura-pura itu nggak terlalu buruk-buruk amat. Bahkan Chitoge juga menanyakan pendapat dengan Raku semisal hubungan mereka ini tidak palsu. Apakah bakalan lancar untuk kedepannya? Malah si Somplak menjawab kalau hal itu tidak mungkin. Anggapannya Chitoge itu gadis yang tomboy. Ngedengar hal itu, Chitoge hanya diam saja dan berlalu dengan membawa kekecewaan lucu. Chitoge mulai balik ke kamar tanpa sengaja dia mendengar obrolan Kosaki dengan Marika. Saat itu Kosaki menceritakan tentang kalungnya itu, kalau kalungnya itu adalah janji pernikahannya dulu waktu kecil. Tapi Kosaki beranggapan kalau orang itu sudah melupakan janjinya. Dari situlah Chitoge menyadari kalau yang dimaksud adalah Raku. Dari situ Chitoge merasa bersalah tuh, cuk. Beberapa waktu berlalu, pas mereka sudah balik ke sekolah, tiba-tiba Chitoge mengundurkan diri sebagai pemeran Juliet. Lalu Raku ngebantah keputusan Chitoge itu. Soalnya pementasan itu sudah semakin dekat dan tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Tetapi keputusan Chitoge sudah bulat, kayak perut ikan balon, cuk. Chitoge meminta Kosaki menggantikan posisinya sebagai Juliet dan langsung cabut dari situ. Dikejarlah tuh sama si Raku. Tapi karena Chitoge tetap saja kekeh, akhirnya perdebatan pun terjadi. Singkat cerita, hari pementasan pun tiba. Kosaki yang lagi mempersiapkan diri disamperin tuh sama Chitoge. Saat itu dia menjelaskan semuanya ke Kosaki kalau hubungan mereka adalah settingan karena tuntutan dari keluarga. Sampai menyampaikan kalau Raku masih menyimpan kalungnya waktu kecil dulu dan masih menunggu wanita yang memakai kalung kunci buat membuka kalung liontinnya. Scene beralih ke para anak-anak yang sedang menyiapkan di tempat teater. Sampai tiba-tiba Kosaki kecelakaan tuh, tertimpa tangga. Udah jatuh ketimpa tangga lagi. Hehehe. Akhirnya Kosaki tidak bisa tampil dan dia merasa kecewa dengan teman-temannya. Untung saja saat itu Chitoge segera muncul dan meminta Chitoge buat meranin Juliet lagi. Awalnya dia menolak, tapi setelah Kosaki meminta, akhirnya dia luluh, cuy. Oke, pementasan segera dimulai. Kedua klan ternyata ikut berpartisipasi menonton.
Karena masih kesal dengan Raku, Chitoge tetap berusaha untuk tenang di atas panggung. Lalalala, kok di pertengahan pementasan tiba-tiba Chitoge lupa dialog, cu? Raku di sini meyakinkan untuk mengucapkan apa saja. Kok malah Chitoge ngeledek Raku. Akhirnya Raku pun membalas balik, dengan akhirnya bacot pun terjadi. Lah, anehnya penonton kok malah seneng. Dasar netizen. Ketika adegan serius berlanjut, Chitoge memodifikasi kata-kata terakhirnya, cu. Sambil melihat ke arah Kosaki, alasan Juliet mengakhiri hidupnya karena Romeo sudah memiliki pasangan yang takdirkan dari sejak kecil. Lalu Raku keingat kalau Kosaki lah gadis yang selama ini ia cari. Raku sebagai Romeo meminta maaf kepada Chitoge dan mengakhiri pementasan dengan cara mengakhiri hidupnya di pelukan Juliet. Pas saat pementasan selesai, Chitoge menyuruh Raku buat nemuin dia di atap sekolah. Setelah dia sampai di sana, ternyata yang nungguin adalah Kosaki. Ternyata pertemuan itulah sudah diatur oleh Chitoge, dan setelah memastikan mereka bertemu, Chitoge langsung pergi meninggalkan mereka dengan perasaan yang pilu. Sementara di atap sekolah, Kosaki menyampaikan kalau dia selalu suka dengan Raku. Kosaki juga menunjukkan kalungnya kepada Raku. Habis itu Kosaki ngebukain kalung leontin itu, ternyata isinya adalah 2 cincin mainan, cuk. Kosaki memberikan salah satu cincinnya kepada Raku dengan harapan Raku bisa menepati janjinya dulu. Tapi siapa sangka hal yang tidak terduga terjadi. Si somplak Raku ini bilang kalau saat ini dia cintanya dengan Chitoge. Ngedengar hal itu, Kosaki kecewa bercampur senang. Karena bagi Kosaki kalau dia melihat orang yang dicintainya bahagia, dia juga merasakan bahagia. Kemudian Raku pun pergi untuk mencari Chitoge. Siapa sangka wali kelas memberitahu kalau Chitoge keluar sekolah dan akan balik ke Amerika. Mendengar hal itu, dengan kecepatan kilat Raku langsung menyusul Chitoge ke bandara dengan dibantu oleh para pengawalnya. Tapi tiba-tiba ia kejebak macet dan tiba-tiba seperti hantu saja. Tiba-tiba Rika nongol dan membukakan jalan untuk Raku biar bisa segera menyusul Chitoge. Sesampainya di bandara, ternyata mereka dihadang oleh para pengawal Chitoge. Sempat hampir perang namun dihentikan oleh Raku. Tanpa diduga, si Raku somplak disujud di depan pengawal Chitoge supaya dia itu diizinin ketemu sama Chitoge. Dan hasilnya para pengawal memberikan jalan untuk Raku. Tapi sayangnya di dalam bandara ternyata masih ada Cloud yang menghadang Raku. Lagi-lagi Cloud nodongin pistol ke Raku untuk pergi dari situ. Tapi kali ini Raku menerima tantangan Cloud, dia malah nantang balik untuk menembak dirinya. Ternyata di sana Cloud hanya menguji keberanian Raku. Akhirnya Raku berlari mengejar Chitoge. Dan di saat tengah berlari, Chitoge melihat Raku sedang mengejar Chitoge. Chitoge pun langsung menghentikan pesawat yang hampir lepas landas. Chitoge akhirnya turun buat nemuin Raku. Akhirnya terjadi dialog menye-menye unyu-unyu. Dan sampai akhirnya film pun tamat. Oke, tanpa menye-menye lala lele kayak si somplak Raku itu, tungguin aja alur cerita berikutnya.